Sobat PPG, kembali lagi kita di podcast PPGM, yaitu perbincangan-perbincangan guru milenial menyala muridku. Baik, pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai taktik-taktik baik tentang peserta didik. Nah, di podcast pagi hari ini kita akan kedatangan narasumber dari jauh, yaitu dari Kebumen. Kita akan sambut dari narasumber kita yang merupakan salah satu mahasiswa PPG Prajabatan, yaitu Mbak Rodatus. Selamat pagi Mbak Rodatus. Oke. Lah, ada kan pepatah yang bilang, tak kenal maka tak sayang. Mbak Rodatus, kita ingin kenalan nih lebih jauh. Kepribadian Mbak Rodatus, asal Mbak Rodatus dari mana, kemudian saat ini Mbak Rodatus sedang mengikuti program apa, bisa diceritakan kepada sobat-sobat PPG yang lainnya Mbak Rodatus? Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rodatus Sofia, asal saya dari Kebumen, dan saat ini saya sedang menempuh PPG Prajabatan, khususnya gelombang 2 tahun 2023 di kampus tercinta saya, yaitu Universitas Muhammadiyah Surakarta. Oke. Baik, Mbak Rodatus kan berarti kesehariannya menjalani perkuliahan di UMS ya Mbak ya? Iya, betul. Mbak Rodatus bisa dong diceritakan sedikit mengenai keuntungan apa saja sih yang bisa didapatkan oleh teman-teman kita mengenai PPG yang diikuti oleh Mbak Rodatus saat ini? Ya, jadi tentunya banyak sekali keuntungan yang akan kita peroleh setelah kita melaksanakan program PPG Prajabatan ini. Selain kita mendapatkan full beasiswa gratis dari pemerintah, kita juga akan mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita, tentunya sebagai calon pendidik. Nah, sebagai calon pendidik kita akan dibekali beberapa keterampilan dalam mengajar. Oh iya, baik, berarti program PPG ini sangat bagus sekali ya Mbak untuk kita praktekkan nanti saat kita menjadi guru, bagaimana cara kita memberikan pembelajaran yang memerdekakan peserta didik ya Mbak Rodatus. Ya, dengan program PPG ini akan bermanfaat sekali bagi kita, dan tentunya nanti di akhir kegiatan program PPG Prajabatan ini kita akan diakui sebagai guru yang profesional. Seru sekali ya Mbak. Ya, seru sekali. Dan hal tersebut nanti kita akan mendapatkan bukti secara otentik melalui adanya kita akan memperoleh sertifikat pendidik. Oke, baik Mbak Rodatus, berarti masuk ke tema kita nih untuk memerdekakan peserta didik dari program-program PPG tersebut. Mungkin menurut Mbak Rodatus sendiri, pembelajaran yang memerdekakan peserta didik itu seperti apa ya Mbak Rodatus? Jadi pembelajaran yang memerdekakan peserta didik itu adalah pembelajaran yang memberi kebebasan atau keleluasaan bagi peserta didik saat belajar di dalam kelas. Oke, berarti memberikan keleluasaan bagi. Terus saya ingin tanya ini ya Mbak, sedikit pengalaman-pengalaman kita pada saat di kelas ya, mungkin ada peserta didik itu yang karakternya berbeda-beda ya Mbak Rodatus ya. Iya, betul. Kemudian kegiatan seperti apa atau trik-trik guru itu seperti apa biar pembelajaran dilaksanakan itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik tersebut Mbak Rodatus? Ya, dalam menerapkan pembelajaran kurikulum merdeka itu harus menerapkan adanya pembelajaran berdiferensiasi yang menyesuaikan kebutuhan setiap peserta didik, di mana karakternya berbeda, kemudian gaya belajarnya juga berbeda, minatnya juga berbeda, dan kemampuan peserta didik juga berbeda-beda. Oke, dari Mbak Rodatus sendiri saat ini sedang mengikuti perkuliahan PPG ya Mbak, benar ya Mbak? Pada masa-masa ini kan sedang PPL mungkin ya Mbak? Sedang PPL. Oke, di SD PPL-nya mungkin ada kegiatan ataupun ekstrakurikuler ataupun aksi-aksi yang mencerminkan memerdekakan peserta didik atau tidak ya Mbak? Ya, tentunya ada. Jadi tempat PPL saya yaitu SD Al-Firdaus Surakarta. Di sana terdapat mata pelajaran P5, yang mana mata pelajaran P5 ini merupakan implementasi dari adanya profil pelajar Pancasila. Jadi di SD Al-Firdaus di sana diterapkan beberapa profil pelajar Pancasila, seperti misalnya profil
belajar Pancasila yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sana peserta didik, jika ada yang datang terlambat, mereka harus menghafalkan surat-surat juz 30. Wah. Kemudian ada lagi peserta didik setiap istirahat pertama harus sholat duha, kemudian sholat zuhur dan sholat asar secara berjamaah. Berarti di SD tersebut sudah melaksanakan baik, terutama pada poin pertama ya Mbak Rodatus. Iya. Dan poin-poin yang lain juga masih banyak diterapkan di SD Artega. Yang membuat Mbak Rodatus terkesan atau melihat kegiatan itu, wah asik sekali. Salah satunya apa Mbak Rodatus? Salah satunya menurut saya itu saat kelas 6, Ya. di mana mereka harus lulus dari SD itu harus menghafalkan juz 30. Nah, selain itu di akhir nanti kelas 6 mereka juga harus membuat suatu karya seperti penelitian, karya tulis. Mereka harus meneliti dan harus dipamerkan di depan halayak umum. Nah, kalau seperti itu ya Mbak, berarti kan peserta didik itu diharuskan. Apakah ada rasa berat hati di peserta didiknya harus menghafalkan juz 30 ya Mbak tadi? Iya. Terus kemudian apakah mereka merasa haknya tidak diberikan sepenuhnya kalau dia dituntut untuk menghafalkan juz 30 seperti itu Mbak? Nah, tentu peserta didik tidak akan merasa keberatan karena mereka mulai dari kelas 1, 2, 3 sampai kelas 6 itu sudah dibekali dengan hafalan-hafalan pada juz 30 yang tentunya nanti bermanfaat bagi kehidupan di dunia dan juga nanti bermanfaat bagi peserta didik kelak. Baik Mbak Rodatus. Nah, ini sudah hampir di ujung acara Mbak Rodatus, tidak terasa ya Mbak Rodatus. Berarti kesimpulan dari bincang-bincang kita tadi Mbak Rodatus bahwa sebenarnya kegiatan-kegiatan untuk memerdekakan peserta didik itu dapat dibiasakan mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 ya. Sehingga peserta didik itu tidak merasa terbebani dari penanaman nilai-nilai karakter yang diberikan. Seperti itu ya Mbak Rodatus. Betul sekali Bu Tera. Oke, nah sekarang saya punya satu hadiah buat Mbak Rodatus ini. Sudah hadir di podcast, terima kasih Mbak Rodatus Iya, sudah sama-sama. menyempatkan waktu yang sangat berharga ini ya, yaitu hadiahnya satu buah pantun buat Mbak Rodatus. Iya. Tapi saya ini nyontek-nyontek dikit boleh ya Mbak? Ya boleh. Kalau mengajar darinya hati, Cakep. oke. Lelah terasa tidak berarti. Berkali-kali diulang lagi sampai akhirnya anak mengerti. Siap Mbak Rodatus? Oke. Terima kasih, akhir kata dari podcast PPGM. Perbincangan-perbincangan guru milenial menyala muridku sudah selesai. Kita akan bertemu lagi di podcast-podcast selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.